Iya. Tapi satu peran media sosial yang tidak miliki seperti media mainstream itu adalah tugas dia ada melakukan edukasi kepada masyarakat, melakukan pencerahan kepada masyarakat. Iya. Tidak. Iya. Kalau sekarang cuma viral, nggak peduli Iya. ke pencerahan kok. Yang ngandalkan viral aja. Viral semua, ayo Pak Yang kita sesuatu yang viralkan. bombastis. Bombastis. Dan itu sangat jauh dari substansial itu. Itu sangat jauh dari hal-hal yang prinsip. Ya, sayang Jadi, sekali ya. hidup ini kita ecek-ecek aja. Iya. Ya, kita lanjut di perbincangan menolak lupa. Mas Suban, bapak saya juga seorang jurnalis. Ya. Dia sangat bangga dengan profesi itu. Dan suatu saat dia bilang begini, wartawan itu seperti Dewa Hermes. Iya. Dia menyampaikan pesan dari langit kepada masyarakat. Iya. Ya. Jadi ya betapa bangganya beliau Iya. sebagai seorang jurnalis. Iya. Ya. Nah, ketika saya dulu pernah berkumpul bersama-sama dengan teman-teman wartawan pada saat saya menjadi aktivis 98 dulu, dan ada keluhan dari beberapa jurnalis ya. Jadi sikap mereka itu kadang-kadang bertabrakan dengan sikap redaksi, ya, karena mungkin redaksi punya kepentingan sendiri saat itu. Nah, pada saat itu ini mengingat peristiwa 98 ya, situasi yang Mas Suban hadapi seperti apa? Wah, itu situasi yang menurut saya itu mengasihkan, Mas. Ketika energi kita yang masih muda, semangat kita yang untuk jadi wartawan pun selalu ingin mendobrak ya kan, yang established, mendobrak kemapanan kan. Pada saat itu tuh kelihatannya sudah mulai tampak merkah gitu loh cahaya itu. Jadi emang itu harapan banget. Itu diharapkan situasi itu sehingga teman-teman wartawan yang aktivis tadi itu melakukan aktivitas yang luar biasa. Jadi saya misalnya dan teman-teman saya selalu personal begini, melihat tugas wartawan seperti yang Ayahanda katakan tadi. Saya merasa tugas sebagai wartawan itu tugas profetik loh. Iya. Tugas profetik. Kenabian ya. Tugas kenabian. Karena nabi itu membawa kabar gembira. Nah, wartawan juga pembawa berita gembira. Jadi menurut saya di situ ada kecocokan dengan pikiran saya dan saya begitu menikmati. Jadi menjadi wartawan itu. Nah, ketika pada tahun 98 itu kan udah mulai itu kan sejak krisis segala macam. Mulai ada riak-riak demo segala macam. Pemilu 97 tuh udah mulai panas tuh. Udah mulai panas. Pemilu 97 lah panas. Meskipun pada saat itu sebenarnya Pak Harto sudah mau turun misalnya kan. Tapi tetap aja Pak Harto kok bilang masih ada yang dipilih Pak, kayak gitu kira-kira. 2 bulan kemudian dia juga yang jatuhin. Nah gitu kan. Kan Pak Harto sudah bilang bahwa saya ini orang yang top. Di bukunya ada kan. Tua, ompong, peot, pikun ya kalau nggak salah ya. Pak Harto gitu ya kan. Tapi kan dia tidak tahu. Hati yang sebenarnya kita nggak tahu ya kan. Nah pada saat itu memang wartawan itu yang saya lihat banyak wartawan yang menjelma, bukan yang menjelma, wartawan yang munculkan aktivisnya. Jadi tenaga aktivisnya, semangat aktivisnya itu yang energi itu muncul. Energi itu yang muncul dengan sendirinya. Energi itu muncul ketika dia melakukan pemilihan narasumber, terus melakukan desain berita seperti apa. Baru setelah dia aktivisnya bekerja, pulang ke kantor, jurnalisnya yang bekerja. Jadi digabung dua itu, Mas. Luar biasa itu. Itu luar biasa. Dan itu hanya soal pikiran dan nurani kita yang bicara. Yang bisa kita rasakan gitu kan. Apalagi pada saat itu kita lihat bahwa Orde Baru sudah mulai redup. Ini. Makanya banyak wartawan juga yang sebenarnya ya mohon maaf mungkin penyuplai para aktivis-aktivis itu misalnya. Logistik lah zaman itulah. Kita tidak menampik. Banyak memang itu. Kita harus ikutan mengatakan itu. Kita nggak usah pura-pura mengatakan tidak. Kita mengatakan ransum segala macam. Kadang-kadang juga justru kita dapat update tuh dari teman-teman pers karena kita kan di daerah. Ya kan apa yang terjadi di Jakarta kan kita update dari mereka juga. Itu saat itu situasinya seperti itu. Artinya ada satu relasi yang saling menguatkan satu sama lain saat itu dengan teman-teman aktivis ya. Tetapi kemudian ya itu tadi banyak teman-teman yang beda sikapnya dengan teman-teman redaksi. Mungkin bukan medianya Mas Suban, tetapi ada beberapa teman-teman wartawan yang saat itu di Surabaya yang mulu, waduh beritaku nggak mau dimuat nih, redaksi takut gitu kan. Jadi ya harus
menghadapi hal-hal seperti itu? Ya, jadi saya kira itu hal yang biasa kita temuin juga teman-teman. Makanya di dalam kita untuk menerbitkan berita itu kan ada yang namanya rapat redaksi, diputuskan. Kita ada rapat, Mas. Misalnya, kira-kira ini apa tema kamu, angle-nya apa ini? Dilihat, kan digabung kan. Oh, angle yang menarik apa? Biasanya angle yang menarik itu adalah background-nya itu di kepala kita udah ada. Misi kenabian sebuah media itu sudah ada. Apa sih? Misalnya Kompas, Amanat, Hati Nurani Rakyat. Amanat Hati Nurani Rakyat. Ya. Terus yang betotan, kalau harus semangat jadi amarah gitu kan. Jadi, nah artinya apa? Kita berpihak kepada publik bahwa Orde Baru itu sekarang istilahnya sudah penyelewengan, ya kan? KKN-nya banyak. Media nggak bisa diam saja. Kita nggak bisa lawan dengan menghadapi kekuatan itu. Kita tidak, tapi dengan cara melingkar mungkin, ya kan? Kita berputar dulu untuk melakukan perlawanan-perlawanan kecil. Tidak perlu kita harus ambil hook yang besar untuk menjatuhkan orang, tapi dengan jab-jab kecil gitu. Itu yang dilakukan. Jadi ini soal teknis dan taktik, kira-kira bagaimana berita itu mempengaruhi masyarakat, tetapi juga tidak mengganggu pemerintah secara telak gitu. Secara kan? konfrontatif. Nah, kita nggak usah konfrontatif. Nah, jadi masing-masing media punya gitu, punya gayanya itu kan. Nah, kalau berita itu tidak dimuat, seringkali kita marah, Mas. Kok berita gue nggak dimuat? Atau angle-nya nggak dimuat? Tapi kita diberi penjelasan bahwa yang namanya membela itu tidak hantam kromo. Lalu kamu sekali langsung mati, tidak. Tadi saya bilang bisa melingkar, bisa berputar. Ada strateginya sendiri. Ada strategi, ya kan? Untuk menangkap itu kan harus strategi, Mas. Sun Tzu kan mengatakan gitu, Sun Tzu kan? Nggak bisa gitu kan? Kita harus untuk memenang itu, kita harus mengerti musuhmu. Nah, kayak gitu kan? Kalau kita main hantam saja, musuh kita udah lebih hebat lagi kan, repot kan, gitu kan? Jadi saya kira itu dinamika yang kadang-kadang kita sebel. Kita seneng, kita happy, berita kita masuk jadi lead, wah seneng banget gitu kan. Nah itu. Jadi banyak hal yang sebenarnya yang kita rasakan, yang kita mau tulis tidak dituliskan. Banyak sekali. Banyak ya. Kita kan hasil akhirnya aja apa yang butuhkan. Saya misalnya satu contoh cerita begini. Pada saat besoknya Pak Harto mau lengser, saya tuh berkeliling Jakarta. Berkeliling Jakarta jam 11 malam kita dengan 2 mobil, karena kita udah dengar Pak Harto besok itu kemungkinan besar akan lengser. Sudah ada kasak-kusuk lah. Sudah ada kasak-kusuk itu. Kasak-kusuk sudah. Oke, berdua. Saya berdua dengan bos saya waktu itu jalan. Yang kita tuju ada salah satu rumahnya Pak Habibie. Pak Habibie. Mungkin sekitar jam 12. Ketemu dengan beliau? Boro-boro kita ketemu. Begitu masuk komplek Patra Jasa, langsung berhadapan dengan baret merah. Langsung dicegat, mau mana? Suruh pulang kita semua, ditutup itu. Diblokir ya? Diblokir semua. Karena pada saat itu udah firm kayaknya itu, udah firm. Situasinya seperti apa waktu itu? Nggak ada yang lewat. Jalanan sepi. Jakarta sepi ya? Sepi. Cuman kami yang lewat, saya lihat itu jam 2. Saya keliling itu jam 2 tidak ada 1-2 mobil, termasuk kayak kemungkinan besar mobil Pak Habibie keluar dari Kuningan ke arah istana. Saya lihat mobil dikawal. Jadi pasca kerusuhan itu memang benar-benar sepi ya? Sepi. Kalau malam ya siapa lagi yang lewat kan? Nah waktu itu akhirnya karena kita nggak ketemu Pak Habibie, ya kan, karena langsung ke istana dipanggil. Kemana? Ke istana kemungkinan besar, atau ke Cendana kemungkinan besar kelihatannya gitu kan. Nah, kita merapat ke Indramayu, Jalan Indramayu. Itu tempatnya Pak Malik Fajar. Malik Fajar. Malik Fajar itu salah satu dirjen kalau nggak salah ya waktu itu kan. Nah Malik Fajar itu waktu itu sudah ada Pak Amin Rais. Waktu itu kan marah kan, itu ngajak sama rakyat itu kan. Nah, mereka jumpa pers di situ. Saya ingat itu jam 1:30 apa kalau nggak salah ya. Jam 1:30 apa jam 2-an segitu itu. Jumpa pers segitu kan. Jam 2-an lewat, udah selesai segala macam, bahwa dipastikan bahwa emang Pak Harto mundur. Tapi siapa yang bisa menjamin Pak Harto itu benar-benar mundur? Itu kan kasak-kusuk kan? Media nggak berani. Kita pulang. Kompas itu sudah beda waktu itu. Judulnya beda Kompas. Gimana waktu itu? Kompas itu judulnya bedanya. Sekian menteri mundur kan? Udah dicetak Mas, udah beredar itu. Tapi Stopres berhenti. Diganti judulnya yang baru namanya Selamat Datang
pemerintahan baru kalau nggak salah. Oh, oke. Kenapa Kompas tidak bilang Pak Harto turun atau enggak? Inilah ada siasat bermedia, Mas. Jadi waktu itu kan Pak Harto kan ingin mereformasi yang ditolak kan sama para menterinya kan. Kita berharap kalau Pak Harto turun berarti secara fisik memang pemerintahan baru. Tapi kalau Pak Harto tidak turun, dia mengganti menterinya, toh pemerintahan baru juga. Nah, jadi diharapkan kita bisa lolos. Tapi besoknya Pak Harto emang benar-benar lengser. Pas lah itu. Jadi pada hari itu edisi Kompas ada 2 kali itu. Oh ya, memang kecerdasan bahasa itu penting ya. Kecerdasan bahasa untuk supaya kita bisa tetap eksis, tapi juga tetap sambil menyuarakan kepentingan publik kan. Oke, kita lanjut ke sesi perbincangan berikutnya. Dan saya ingat, saya ditodong kalau nggak dalam jarak 1 meter. Buset. Gitu, di 1 meter karena terjadi keruwetan. Itu yang nodong siapa? Polisi, tentara atau? Tentara saya. Tentara ya? Tentara. Karena tentara yang depan waktu itu. Tentara gitu kan. Karena situasinya udah mulai ini kan. Terus ya kadang kalut kan, orang demo gini kan. Saya kan selalu suka nyari di tengah itu segala macam gitu kan. Dan saya bilang saya harus bilang saya wartawan gitu kan. Nah begitu saya bilang wartawan, nah barulah itu kayaknya. Tapi kita dibentak dulu kan. Tapi nggak apa-apa. Gimana rasanya ditodong tuh waktu itu, Mas? Perasaan gimana? Saya udah nggak mikir lagi gitu kan.